Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Anissa Rosyida, NIM 12209193082. Kita akan belajar mengenai tentang nilai dan norma sosial. Nah, sebelumnya yaitu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi berisi tentang memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan kompetensi dasar berisi tentang deskripsi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, dan jenis-jenis dari nilai dan norma sosial. Yang pertama yaitu definisi nilai. Nilai adalah konsepsi atau pemikiran dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan definisi nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Kemudian ciri-ciri nilai sosial yaitu dibangun masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga, disebarkan antar sesama warga, terbentuk melalui sosialisasi. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan manusia, dapat mempengaruhi perkembangan seseorang, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat, dan yang terakhir yaitu cenderung berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian yaitu fungsi nilai. Nah, fungsi ini ada 5, yaitu dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peran sosial, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Nilai menurut Profesor Notonegoro dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang pertama ada nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam bentuk material. Contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu kegiatan dan aktivitas. Contohnya adalah kesehatan dan alat tulis yang digunakan untuk belajar. Kemudian ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Contohnya seperti berzikir, mengaji, dan kegiatan ibadah lainnya. Nilai berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Apa yang dianggap penting oleh suatu masyarakat belum tentu penting oleh masyarakat lainnya. Contohnya seperti keramah tamahan. Bagi masyarakat desa itu penting, namun bagi masyarakat kota itu cenderung tidak begitu penting. Yang kedua yaitu ada nilai yang mendarah daging, yakni nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga seseorang akan melakukannya tanpa melakukan pertimbangan lagi. Contohnya adalah salam ketika bertemu dengan orang tua. Kemudian ada definisi norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ciri-ciri norma sosial. Norma ciri-cirinya ada 4, yaitu umumnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, ditaati bersama, dan yang terakhir bagi pelanggar maka akan diberikan sanksi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis norma sosial. Berdasarkan formal atau tidaknya, ada 2 yaitu norma formal dan norma non-formal.
Norma formal merupakan norma yang bersumber dari lembaga masyarakat, dan norma ini biasanya adalah norma tertulis, contohnya adalah undang-undang. Yang kedua ada norma non-formal, yaitu norma yang tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak daripada norma yang tertulis. Berdasarkan tingkatan daya ikat atau sanksinya, norma dibagi menjadi 5, yaitu norma cara atau usage, norma kebiasaan atau Volkes, norma tata kelakuan atau mores, norma adat istiadat atau custom, dan yang terakhir ada norma hukum atau laws. Norma cara adalah norma yang paling lemah daya ikat atau sanksinya. Contohnya adalah aturan makan menggunakan tangan kanan. Sanksi yang akan didapatkan apabila dilakukan adalah mendapatkan cemoohan atau ejekan dari masyarakat. Selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma ini merupakan aturan dan kekuatan yang mengikat lebih kuat daripada usage. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, dan sanksi yang akan didapatkan yakni berupa teguran. Yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas terhadap masyarakat. Contohnya seperti berjudi, minuman keras, berzina, dan lain sebagainya. Dan sanksinya yaitu dikucilkan ataupun diarak secara beramai-ramai. Yang keempat yaitu ada norma adat atau custom. Pada umumnya norma adat ini tidak tertulis namun memiliki sanksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah menikah dengan marga yang sama, dan sanksi yang akan dilakukan yaitu berupa denda dan sikap penolakan dari masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma ini merupakan himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dan dalam suatu masyarakat. Sanksinya yaitu akan dipidanakan, contohnya seperti membunuh, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Berdasarkan aturan perilaku, ada norma agama. Norma agama yaitu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu norma yang berdasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Sedangkan norma kebiasaan adalah norma hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kesimpulan, nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk di dalam masyarakat, sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar dari terbentuknya suatu lembaga sosial di masyarakat. Pada bagian akhir ini, saya sisipkan tugas kelompok dan latihan soal yang nantinya akan digunakan untuk penilaian ulangan harian. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari pertemuan hari ini. Semoga kalian paham. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.